sedang hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Sunyi senyap bintangmu berkelana. Juru selamat manusia
kita tundukkan kepala. Saat Tuhan menciptakan manusia, Alkitab berkata bahwa Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Di sini berarti dilingkupi dengan kemuliaan. Saat manusia berdosa, ia kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saat Yesus dilahirkan, kemuliaan Tuhan turun. Lukas 2:9 berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan Tuhan adalah memiliki pendapat yang baik tentang sesuatu yang menghasilkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Karena kemuliaan Tuhan ada pada kita, maka kita akan diberkati dalam setiap aspek kehidupan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, dan kesehatan kita. Itulah yang Allah lakukan kepada kita. Dia rela menjadi sama dengan kita manusia. Dan kita semua sebagai manusia banyak hal atau gejolak yang terjadi baik di sekitar kita maupun di seluruh dunia. Dan itu telah mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Karena permasalahan menjadi bermunculan di sana-sini. Kita sedang berjuang menghadapi situasi ini. Jadi bagaimana kita seharusnya sebagai anak Tuhan harus menyikapi situasi atau keadaan yang tidak pasti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, kita hidup dalam kasih Allah dengan melakukan firman. Kita harus memiliki kasih Allah yang besar kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya, saudara. Dan kemudian di Yohanes dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sekalian, kasih yang bukan hanya berupa perasaan, kasih Allah yang tetapi juga kita harus memiliki kasih yang berupa tindakan nyata. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita dan juga terutama mengasihi Allah sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kasih yang sejati tidak menuntut, tetapi memberi dengan tulus. Kasih seperti ini membawa dampak yang besar dalam orang di sekitar kita, dan itu menyelamatkan. Yang kedua, kita hidup dengan memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, yang mana kita harus memiliki pengharapan yang besar dan pasti. Kita telah diberi damai sejahtera agar tetap berharap. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus telah melakukan segalanya untuk kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Yesus. Dan saudara, maka itu kita di dalam Yohanes juga dikatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Pengharapan adalah akar yang kuat dalam kehidupan kita. Masalah terbesar manusia ketika kita sedang putus asa atau tidak memiliki pengharapan lagi. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat umat manusia, terutama mereka yang percaya. Kita taruh pengharapan kita dengan benar, dan bukan kepada manusia dan harta, tetapi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang setia. Dan kemudian yang ketiga, kita memiliki ketambahan yang besar. Di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tabah artinya adalah tetap dan kuat hati menghadapi ujian dan kesulitan. Kita memang tidak bisa melihat masa depan. Apa yang akan terjadi di depan kita masih misteri. Tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan kita bahwa kita harus tabah dalam kehidupan ini, karena hidup kita bukan karena melihat, namun karena percaya. Pertanyaan-pertanyaan kita tentang kehidupan tidak semuanya terjawab,
namun kita sertakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus, dan kemudian kita percaya Tuhan Yesus yang memegang hari esok kita, saudara sekalian. Kita diingatkan agar senantiasa menjaga kesetiaan kepada Tuhan, dengan kata lain menjadi teladan dalam kesetiaan, saudara sekalian. Dan juga kita hidup kudus dan setia di hadapan Allah. Kekudusan atau kesucian berarti bersih dari dosa, tidak bercela, bersih dari kemunafikan, dan bersih dari kejahatan. Saat ini Anda semua berdoa masing-masing dan berbicara kepada Tuhan Yesus apa yang Anda mau mengemukakan. Kalau ada dosa, minta ampun dan sesali, dan jangan berdosa lagi. Minta ampun kepada Tuhan Yesus dan berjanji tidak mau berdosa lagi. Kalau ada kebutuhan finansial atau apapun, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Kalau ada sakit penyakit, imani sudah sembuh saat ini. Anda semua berdoa masing-masing. Minta apa yang Anda minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekarang semua berdoa masing-masing. Berkata-kata semua kepada Tuhan Yesus. Anak Allah, anak kudus. Anak Allah, angkat diri kita. Anak kudus, Tuhanku penebus. Tuhanku, aku datang ya Tuhan. Aku
Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan menyembah kepada-Mu. Roh Kudus urapi kami semua. Roh Kudus penuhi roh jiwa dan tubuh kami ya semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami klaim oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh. Berikan pasukan malaikat-Mu menjaga kami ya Tuhan Yesus. Dan memerangi roh jahat yang mengganggu kami. Berikan anak-anak-Mu selalu hikmat, akal budi dan kemajuan dari surga. Dan berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Turunkan berkat-Mu melimpah atas mereka ya Tuhan Yesus. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Apa yang mereka perlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan Tuhan Yesus berikan mereka selalu kudus, hidup di dalam kekudusan. Dan Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Dan terjadilah pada mereka ya Tuhan Yesus doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup mereka di bumi seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus.